I'm Tiara. I'm Rizky Puspita from Department of Accounting. Will be the host of today to guide you until the end of the agenda. Before we continue our agenda today, I will try read out the rundown of today's event, which is divided into six parts. The first one is opening, the second one is opening from Bu Syahnas, and the third one is sharing session by Kak Edina Hana. The fourth one is Q&A sessions. The fifth is documentation, and the last one is closing. Okay, so before we continue our agenda that is opening from Bushanas, I will ask you guys, how's your energy levels? Is it good today, guys? Okay. Yes, it is good. Thank you for Okay. asking, Tiara. Okay, thank you so much. So I hope you're ready to get some information and insight from our speaker today because we have a good speaker that will give us new insight and experience about how to be a good leadership. So before we continue for the next agenda, I please you to open your camera by using our virtual backgrounds also. Okay, then open guys. Okay, thank you so much. Okay, so we are going to the next agenda that is opening from Bushahnas. So for Bushahnas, time is yours. Oke, terima kasih Tiara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara ini dan kepada peserta yang telah meluangkan waktu untuk bergabung. Terima kasih juga Mbak Indina Hana telah menyempatkan waktunya untuk mengisi materi, untuk menambah wawasan dan ilmu kepada kami semua. Sekedar informasi, Mbak Indina Hana ini adalah alumni manajemen angkatan 2019. Sepertinya SI 4 ya Mbak Indina Hana ya, alumninya. SI 7 Bu Oh, Syahnas. ya, saya tuh nggak hafal yang gitu-gitu, tapi angkatannya 2019 dan juga alumni Oya Badi. Sewaktu jadi alumni, Mbak Indina Hana menjabat sebagai Presiden OIA dan selama saya jadi pembimbing di OIA ini sebenarnya kegiatan Mbak Indina Hana ini banyak yang inovatif dan dilakukan hampir setiap bulan ya Mbak Indina Hana ya. Ya, alhamdulillah dan itu sangat insight-nya sangat bagus dan saya berharap Badi saat ini dapat belajar ilmunya dari Mbak Endina sehingga nanti kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih inovatif lagi dan bagaimana pengontrolannya seperti apa. Eh, Oke, sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga acaranya lancar dan dimudahkan oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank wabarakatuh. you, Bu Sahnas, for the openings. Okay, so our main agenda that is wedding session by Kak Edina Hana. Okay, Kak Edina Hana, you can open your microphone. Oke. Oke, halo Kak. Halo Tiara. Oke, Pagi Bu so Syahnas dan teman-teman iya. gadis yang lain. Oke, nah ini sambil mix-mix aja ya Kak filmnya Ya, aja. boleh. Ya boleh ya. Oke, jadi kabarnya gimana Kak Hana? Iya, panggilnya Kak Hana ya? Ya, betul. Bener kan? Oke, gimana Kak? How are you Eh, today? Oke, alhamdulillah sehat Tiara. Kalau Tiara gimana? Alhamdulillah sama. Ini lagi di mana Kak? Ini lagi Lagi. di kos Tiara. Kan Oh, hari Minggu gak ada agenda apa-apa, jadi eh, di kos aja gitu, Ti. oke siap. Oke, udah siap ya Kak? Udah mau memberikan materi ini. Boleh. Bisa dimulai Oke. aja. Okay, so before to continue our setting session by Kak Ana, I will read CV of Kak Edina Hana first.
Okay, so Kak Edina Hana Putri, she was graduate from Universitas Internasional Sama Indonesia in the management department. So she has a working experience and also organization experience. And the newest is trading marketing GT channel PT Amerta Indah Otsuka. Oke, ini mungkin kalian udah pada tahu ya guys, PT Amerta Indah Otsuka ini udah big company banget nih. Pasti kalian udah familiar banget nih ya. Okay, and then for the organization experience, that were public relation in Hima Management UISI and also President OIA, and she has a project experience that is a digital marketing student by Revoyu. Okay, so this is a CV of Kak Hana for the experience, and she will give you some information about how to be a leadership. Okay, for Kak Hana, the time is yours. Oke, thank you Tiara untuk ini ya pengenalan singkatnya. Ini boleh dibantu panitia untuk share screen deck-nya. Oke, thank you Rias. Ya, mungkin bisa langsung ke part awal ya. Ya, Rias boleh minta tolong taruh di slide pertama. Ini slide yang terakhir. Ada kendala untuk share screen-nya? Wait. Oke. Oke, sambil menunggu ya Kak. Kak Hana ini kan kerjanya di Otsuka nih Kak. Yang di ini kan Pocari Sweat itu ya kan Kak. Betul, salah Nah, satu itu brandnya ya. penempatannya sekarang di mana sih Kak kalau boleh tahu? Nah, kalau aku kebetulan di head office-nya Tiara, jadi tepatnya di Jakarta Selatan di Pondok Indah. Jadi untuk head office-nya di situ gitu. Jadi Oh, sekarang lagi ngekos di sekitar situ Tiara. oke. Asalnya dari mana Kak, by the way? Mojokerto. Oh, Mojokerto. Iya. Ingat ya. Kalau Tiara dari mana? Coba Kak. Ini logat-logatnya dari mana? Dari luar Jatim ya? Oke, dari Surabaya. Oh, Surabaya. Oke. Oke, oke. Oke, you can give Ya. Kak. Ini langsung ke slide ketiga berarti ya. Kita balik lagi ke slide pertama coba. Oke, slide pertama satu lagi. Ya. Oke, selamat pagi Bu Syahnas dan teman-teman Badi semuanya. Terima kasih ya udah menyempatkan untuk join di sharing session hari ini, tepatnya acaranya OIE. Senang sekali bisa ketemu teman-teman Badis yang fresh hari ini. Seperti yang udah di-mention sama Tiara juga tadi, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja ya teman-teman, dan di sini aku bahasa aja tentang leadership gitu ya. Jadi gimana nanti kita coba jadi leader yang baik itu gimana sih, dan juga nanti kita ada sharing beberapa tips dari pengalaman pribadi aku yang bisa aku share ke teman-teman semuanya gitu ya. Bisa di next? Sebelumnya tadi Tiara udah sempat memperkenalkan ya Bu Shanas juga, aku bisa dipanggil Hana aja. Jadi sebelumnya aku masuk di UISI itu di tahun 2019 dan lulus di 2023. Di sini prodinya manajemen. Ada teman-teman manajemen nggak ya di sini? Boleh di chat aja. Siapa tahu kita satu prodi.
Terus join di OIA itu di tahun 2020. Jadi setahun setelah aku masuk, itu aku join di OIA, mulai transfer knowledge gitu-gitu. Sampai tahun 2022. Jadi selama 2 tahun lah di OIA. Kalau teman-teman bisa lihat, ini kan aku lampirin ada 3 dokumentasi ya yang aku kasih lihat ke teman-teman. Yang sebelah kiri ini waktu aku sama teman-teman Badis lagi meeting nih sama ketiga international student kita. Jadi dulu itu pertama kali ada international student tuh waktu di SI 7 gitu. Ada 3 ini ya dari Thailand sama dari ini Arafah dari Palestina ya kalau nggak salah. Terus untuk yang tengah Afghanistan, sorry, Arafah dari Afghanistan. Untuk yang tengah di sini ada dokumentasi event International Day. Jadi International Day dulu kan kita adakan setiap tahun ya. Kalau sekarang masih ada nggak Tiara International Day? Mau diselenggarakan sih, Kak. Semoga Oh, ya. oke. Oke, ya semoga lancar. Terus untuk yang bagian kanan ini, waktu teman-teman Badis graduate nih, teman-teman SI 7 graduate, ada juga Mem Nunung dan juga Bu Syahnas yang bantu support datang, bantu kasih gift juga ke teman-teman Badis. Nah, di sini juga ada selalu coba experience baru nih di dunia kerja, mulai dari intern sampai karyawan tetap gitu ya sekarang. Jadi banyak nyoba-nyoba aja walaupun mungkin kalian sebagai badis bisa tetap kok ekspor ke hal lain gitu ya selama kalian bisa manage waktunya. Jadi jangan berpatokan kalau di badis OIA itu bakal dikekang gitu enggak. Contohnya juga aku juga dulu bisa cari pengalaman yang lain juga. Terus dari pengalaman-pengalaman ini tentu ada andil ya dari skill leadership-nya yang bantu aku untuk bisa lebih berani grow, terus keluar dari zona nyaman dan nyoba-nyoba hal baru nih. Tuh, bisa di next? Nah, di sini kita mulai ya bahas tentang leadership. Aku mau tahu dong dari jawaban teman-teman di sini kalau aku cek ada 22 partisipan nih dan ada kemungkinan 20 badis ya di sini. Tolong boleh pendapatnya dan definisi dari leadership itu menurut teman-teman apa sih? Boleh dicat aja di kolom komen. Silakan teman-teman. Kalau aku tanya nih, kalau dari Tiara, apa sih leadership itu Tiara, menurut Tiara sendiri? Oke, so kalau dari leadership sendiri ini kan bukan seseorang yang hanya menyuruh-menyuruh aja ya, Kak. Betul, Betul. ya. Jadi kayak dia itu meskipun harus memberikan instruksi, tapi dia itu juga harus mencontohkan juga gitu untuk bawahannya. Jadinya nggak Mm, hanya cuma menyuruh-menyuruh aja, tapi nggak dilakuin sama dirinya sendiri. Jadinya mm-mm. itu sih menurut aku leadership, Kak. Ya, setuju Tiara. Udah betul banget. Kita coba lihat definisi ini ya, aku kutip dari John Maxwell. Jadi menurutku uh, aku sesuai sama pendapatnya John Maxwell ini leadership itu adalah suatu proses untuk bisa mempengaruhi orang lain, terus kita bisa ajak nih kerjasama untuk mencapai goals tertentu gitu ya. Contohnya nih, misal teman-teman handle sosial media OIEWC gitu ya. Goalsnya pengen nambah followers, pasti kalian juga butuh bantuan nih beberapa orang untuk achieve goals tersebut kan. Misal butuh desainer, butuh orang yang bikin brief kontennya gitu kan. Teman-teman butuh orang yang bikin caption dan lain sebagainya. Jadi harus ada kemauan dari anggota masing-masing dulu nih untuk bisa achieve tujuan yang sama gitu. Lalu gimana sih treatment yang sesuai ketika kita udah jadi seorang leader gitu ya? Bisa di next? Oke, jadi ini ada beberapa poin ya teman-teman. Kalau misal-misal teman-teman jadi seorang leader gitu. Yang pertama, teman-teman harus menjadi pendengar yang baik gitu. Jadi tempat cerita para badis biar kita juga tahu sebetulnya permasalahan internal itu apa dan eksternal itu seperti apa. Yang kedua, di sini harus tahu nih timing yang tepat kapan harus di-push, kapan harus lebih santai. Jadi jangan sampai teman-teman OIA badis di sini tuh burn out karena terlalu sering di-push ya sama teman-teman atau sama leadernya sendiri gitu. Yang ketiga, buat suasana meeting itu jauh lebih nyaman dan support
aktif. Nyaman di sini tuh bisa dari pembawaan meetingnya atau diskusinya, belajar lebih ke diskusinya itu berjalan dengan lancar dan aktif gitu ya teman-teman. Bisa dapat banyak output gitu karena adanya lingkungan komunikasi yang sehat tadi. Dan di sini aku kasih sedikit tips ya untuk teman-teman ketika gimana sih cara biar jadi leader yang oke gitu ya, yaitu dengan selalu respect dan menjadi pendengar yang baik gitu, good listener. Baik bagi teman-teman badis atau satu sama yang lain gitu ya. Nah, gimana sih awal untuk mulai jadi leader yang bisa respect gitu ya dan jadi pendengar yang baik? Kita bisa lihat di next slide. Nah, di sini ada 3 poin juga nih teman-teman. Gimana sih kita itu biar bisa respect dan bisa mendengarkan gitu ya suara-suara dari para badis. Yang pertama di sini kuncinya itu tentunya komunikasi nih teman-teman. Pasti biar kita nggak miskom, terus biar informasinya bisa tersampaikan dengan baik. Misal nih teman-teman ada direct ke badis bisa disampaikan juga ya apa urgensi dari tugas tersebut itu apa dan apa sih pentingnya tugas tersebut itu buat OIA gitu ya. Jadi nggak asal cuman nyuruh-nyuruh aja, tapi harus ada tujuan sama ada dijelaskan alasannya mereka dikasih tes itu untuk apa dan untuk achieve goals apa. Untuk yang kedua di sini kenali tim-tim kamu. Kalau misal kalian udah bonding nih di OIA, udah beberapa minggu di OIA, pasti udah kenal ya satu sama yang lain. Tapi yang biasanya lama kita tahu itu karakter mereka. Kita tahu karakternya itu biasanya dari kerja bareng, sering satu lingkup bareng. Nah, cara mereka bekerja, bersosialisasi dan menyelesaikan masalah itu kan berbeda ya, teman-teman baris ya. Jadi kita harus emang harus terbiasa dulu biar tahu gimana sih satu-satu gitu ya dari setiap anggota. Dan untuk yang ketiga di sini fokus pada proses ya teman-teman, jangan hasilnya. Misal kalian dituntut untuk ayo bisa nih event International Day 1.000 orang bisa join, tapi prosesnya itu seperti apa? Bisa-bisa nanti prosesnya aja masih belum baik gitu ya. Gimana mau achieve 1.000 partisipan? Jadi harus diperbaiki dulu prosesnya dan harus fokus pada proses karena emang kalau output itu kadang nggak sesuai sama usaha gitu ya. Mungkin karena ada faktor dari eksternal atau dari internal itu juga bisa. Tapi yang penting kalian harus lihat dari proses yang dilakukan sama masing-masing tim gitu ya. Dan untuk suggestion action dari respect dan listen ini, dari ketiga summary di atas ini, teman-teman bisa set nih misal di weekly meeting dengan tim OIA dan OIA ini kan terdiri dari beberapa divisi nih ada misal koordinatornya atau bendahara, sekretaris, ada masing-masing tim tiap divisi. Itu kan terbagi ya teman-teman kalian scope per divisi aja. Misal kalau mau diskusi gitu ya supaya stay on track. Terus juga yang akan datang juga bisa kita ini ya bisa kita planning dengan baik gitu. Jadi bisa meminimalisir konflik-konflik yang ada gitu paling teman-teman. Oke, terus kita lanjut next slide. Tapi kalau kita jalan-jalan ke YouTube. Oke. Baik, nah di sini jika memang teman-teman nanti itu udah menemukan konflik dan pasti menemukan konflik sih teman-teman waktu kalian di OIA. Jadi karena Badis OIA adalah tim ya, seperti keluarga, teman-teman ini harus bisa handle dengan baik. Yang harus dilakukan ini salah satunya yang pertama itu tetap tenang ya teman-teman, jangan panik, diusahakan nggak emosional juga karena biasanya kalau ada yang nggak sesuai sama ekspektasi kita ya, planning teman-teman panitia dari awal kan pasti memicu konflik ya, ada yang percekcokan atau ada yang apa ya jadinya itu emosi gitu, sehingga teman-teman bisa menghasilkan pengambilan keputusan yang tepat kalau kalian itu tetap tenang. Yang kedua di sini kalian bisa komunikasikan dengan yang bersangkutan kalau misal punya masalah, misal Tiara punya masalah sama si A gitu ya, boleh nih Tiara langsung aja to the point ke si A untuk sampaikan apa sih kekurangannya gitu ya, jangan mungkin nyindir di forum atau kayak lebih ke gosip atau jadinya gibah ya teman-teman, itu jangan sampai gitu. Jadi kalau bisa langsung aja secara personal dibilangin dan dikasih ini ya solusi gitu gimana enaknya. Terus yang ketiga di sini jangan lupa kalian itu bikin rules.
Jadi kesepakatan bersama sebelum menjalankan suatu kalau di sini organisasi badis gitulah ya, OIA ini. Jadi kalian punya syarat dan ketentuan buat ini nih kita komitmennya gitu ya di awal supaya ada batasan-batasan tertentu untuk bisa bekerja masing-masing gitu dan nyampein pendapat masing-masing. Jadi intinya adalah teman-teman ini di sini bisa belajar untuk manage emosional ketika ada masalah di OIA gitu. Jangan jangan panik, pokoknya harus dikomunikasikan. Next. Nah, di sini ada 3 tips ya ketika kita menjadi seorang leader. Pastinya kita pengen untuk tim kita ini tetap solid terus ya teman-teman. Jadi nggak ada yang kemana-mana gitu ya, tetap utuh, solid, dan kerjanya bagus. Nah, nggak hanya ngomongin tentang target atau KPI atau achievement, tapi juga harus kasih support ke tim-timnya, harus kasih benefit juga ke tim-timnya. Pertama, tentunya jangan lupa kasih apresiasi. Misal ada tim kita itu ada achieve sesuatu gitu ya, atau personal. Kita bisa kasih ucapan selamat, atau misal keren ya, kemarin peserta language class OIA udah nambah 100 peserta. Makasih banyak ya bantuannya gitu, atau apalah terserah. Yang penting kata-kata pujian untuk PIC gitu ya teman-teman, biar mereka juga merasa dihargai. Karena ngomongin tentang ini ya show appreciation, ada cerita teman kerjaku ya teman-teman. Jadi dia resign dari kantor sebelumnya karena nggak pernah dapat apresiasi dari user atasannya. Padahal sebenarnya yang dia harapkan itu cuma kata terima kasih dan selamat gitu. Misal dia habis kerjain suatu kerjaan atau project, karena dia emang se-effort itu untuk ngerjain jobnya sampai lembur gitu. Contohnya ya teman-teman. Memang apresiasi ini penting banget buat afirmasi ke tim masing-masing gitu ya. Jadi jangan lupa disampaikan ke setiap anggota-anggotanya. Terus yang kedua, bantu mereka untuk berkembang. Jadi nggak kalian aja nih yang berkembang, tapi juga tim-tim kalian juga ikut berkembang. Jadi jangan segan-segan buat kasih ilmu baru ya. Misal ada insight yang harus teman-teman share ke tim. Karena kalau ilmu yang kita punya disimpan pribadi, transfer knowledge-nya ke tim juga akan kurang gitu teman-teman. Nanti yang riweh juga kalian juga, karena mungkin dari anggota miskom belum tahu apa-apa gitu ya, belum transfer knowledge ke tim juga kurang. Jadi bisa aja mempengaruhi kinerja tim yang belum sesuai sama ekspektasi kita. Jadi jangan lupa untuk ngajak tim-tim teman-teman untuk growth bareng gitu. Contohnya bisa brainstorm bareng gitu ya, misal divisi mobility gitu ya, pengen brainstorm nih gitu, atau divisi apa gitu pengen brainstorm juga bisa, atau bareng-bareng juga bisa. Yang ketiga, teman-teman sebagai leader tentunya bisa jadi contoh ya, atau yang tadi Tiara juga sempat mention sebenarnya di penjelasan leadership, jadi role model buat tim-tim yang lain gitu, untuk teman-teman yang lain juga. Misal kalian bisa kasih contoh yang baik, apalagi kalian OIA Buddies ya, bisa kasih teman-teman di luar OIA contoh gimana sih mereka itu bisa antusias untuk hal-hal event untuk internasional gitu. Terus target action yang bisa teman-teman ini ya lakukan sebagai leader, tentunya bisa jadi memotivasi tim nih, bisa approach ke personal atau chat satu-satu gitu ya. Itu untuk tahu nih kendala sebenarnya setiap tim itu apa. Karena kadang tuh banyak orang yang ada kendala nih tapi sungkan mau bilang di grup gitu kan, takutnya bikin heboh atau takut kayak dinilai gimana gitu, pasti ada. Jadi saran aku kalau misal kalian jadi leader atau kayak team member, kalian harus ada inisiatif untuk bertanya secara personal kendalanya itu apa. Misal ada hal-hal yang kurang sesuai ekspektasi kita gitu ya, pasti karena kalau udah beda gitu ya teman-teman, udah mulai nggak aktif, udah mulai pasif, udah mulai jarang datang event OIA, bantu-bantu, itu pasti ada kendala dari mereka. Jadi perlu ditanyain gitu kan, biar kita juga tahu. Oke, next. Nah, ini nih, jadi aku yakin teman-teman di sini Badis masih muda-muda banget ya, Gen Z. Nah, karena sekarang kita sudah di era leadership digital, teman-teman, jadi harus manfaatkan ya tools-tools collaboration yang bisa kita pakai untuk koordinasi tim.
Yang pertama di sini aku bisa kasih contoh 3 apps atau web. Jadi ini bisa diakses lewat web juga bisa. Yang udah pernah aku pakai untuk productivity di tim ataupun individu. Jadi aku juga sempat pakai di waktu kuliah juga pernah, waktu di course juga pernah, waktu di dunia kerja juga masih aku pakai. Ini ada 3 nih yang paling aku rekomendasiin buat teman-teman. Ada Notion, Slack, sama Trello. Jadi yang sebelah kiri huruf N itu Notion, yang tengah itu Slack, yang kanan itu Trello. Jadi ada yang udah pernah pakai mungkin dari teman-teman di sini, dari ketiga tools ini mungkin itu boleh ya sharing juga di kolom chat. Jadi aku mau jelasin singkat benefitnya apa sih platform ini gitu ya sebelum kalian kepo-kepo lebih lanjut. Jadi Notion ini itu platform untuk kita bisa bikin notes, draft, timeline, project management juga bisa. Jadi lebih lengkap dibanding kita pakai Google Docs sebenarnya teman-teman. Cuman memang karena toolsnya itu lebih banyak gitu ya, jadi kita harus ekspor kebutuhan mana aja sih yang bisa kita pakai gitu. Dan itu free sebetulnya teman-teman, ada yang versi berbayar. Cuman kalau untuk daily kebutuhan daily itu dia free dan bisa untuk invite orang lain gitu, bisa di-sharing. Selanjutnya ada Slack yang tengah ini teman-teman warna-warni logonya. Slack di sini tuh fungsinya mirip kayak Discord kalau teman-teman tahu atau Telegram. Jadi dia ada channel gitu setiap chatnya. Terus bisa create meeting, jadi kayak Google Meet juga gitu teman-teman. Misal kalian pengen meeting nih, abis bahas nih di grup Slack, terus kalian pengen meeting, itu bisa langsung aja join ke Slack. Itu ada bisa create meeting juga. Jadi dia ada channel setiap chatnya dan juga bisa buat meeting gitu enaknya. Terus untuk yang ketiga, sebelah kanan ini ada Trello yang warna biru. Jadi Trello ini dia lebih ke ini ya, project management fungsinya. Jadi misal nih kalian kalau bikin to-do list ada to-do, on progress, sama done kan teman-teman. Jadi dia itu pakai Kanban. Jadi metode Kanban itu dia mengklasifikasi mana kerjaan kita yang to-do, mana kerjaan kita yang lagi on progress, dan mana yang udah gitu. Jadi kayak ke-track aja historinya teman-teman. Kalau misal to do checklist aja kan kayak kemarin atau 1 minggu yang lalu udah nggak berlanjut kan teman-teman. Maksudnya progres sebelumnya itu apa, progres yang akan datang itu rencananya mau apa, itu bisa ke-track kalau misal kita pakai Trello gitu. Nanti bisa dikepo-kepo aja toolsnya, dan semuanya ini free, jadi bisa dipakai gitu. Terus yang kedua di sini komunikasi efektif by online gitu. Kalian sebagai leader di era digital ini sebisa mungkin teman-teman bisa responsif ya, baik grup maupun chat personal, karena dari pengalaman aku pribadi pasti ada aja yang teman-teman itu slow res. Mungkin masih bisa di ini ya teman-teman, masih bisa ditoleransi, mungkin lagi di jalan atau lagi sibuk itu nggak apa-apa sebenarnya kalian itu slow rest sementara, tapi jangan lupa sebelum sebelum kalian ninggalin istilahnya off dalam waktu yang lama, kalian tuh kalau bisa berkabar dulu di grup atau ke penanggung jawab gitu. Misal kalau di tiap divisi ke PIC divisi masing-masing. Itu kalau bisa konfirmasi dulu. Misal kalau ada kalian di event organisasi gitu ya, International Day, biasanya Bu Syahnas gitu ya, kalian harus konfirmasi ke Bu Syahnas dulu sebelum menghilang gitu ya. Misal kalian mau perjalanan, mau di jalan gitu ya, kan nggak bisa sambil meeting juga agak sulit. Terus kalian konfirmasi aja ke Bu Syahnas, Bu, saya habis ini mau perjalanan ke sini gitu. Estimasi misal 1 jam ya Bu, nanti kalau masih dilanjut saya gabung lagi gitu. Misal kayak gitu ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin bisa responsif gitu. Yang ketiga, jangan lupa terus adaptasi sama lingkungan digital teman-teman, supaya kita tetap up to date gitu ya, kasih insight-insight ke mahasiswa UISI terkait kegiatan-kegiatan internasional. Jadi teman-teman juga bisa dapat ilmu, teman-teman di luar OIE juga bisa dapat ilmu yang banyak gitu ya. Jadi semakin sering kalian ekspor informasi di luar atau up to date, kalian juga bisa kasih lebih banyak gitu ke mahasiswa UISI. Terus slide next, boleh di next. Oke, dari sini kita tahu ya teman-teman, jadi leader itu bisa bantu kalian untuk mempercepat proses self development. Sebetulnya di sini ada 5 benefit utama jika jadi seorang leader ya. Yang pertama ada personal growth. Jadi sudah pasti komunikasi teman-teman itu bakal lebih baik dan lancar, lebih bisa percaya diri, dan bisa jadi problem solver. Karena nantinya yang teman-teman terima akan ada isu pasti dari beberapa divisi,
dari luar dan pokoknya dari banyak sumber ya teman-teman masalahnya. Jadi problem solving skill ini kalian akan sangat terasa gitu. Networking. Jadi kesempatan networking kalian ini menurutku privilege gitu dari seorang leader. Teman-teman akan mengenal banyak orang dan dapat belajar juga banyak hal dari mereka, dan kita harus bisa maintain hubungan baik juga dari networking yang kita punya gitu. Jadi sebetulnya nggak hanya leader yang bisa networking luas, jadi kalian-kalian yang emang mau memperluas networking juga bisa sebetulnya. Jadi berlaku untuk semuanya gitu ya teman-teman. Pokoknya kalian jangan malu untuk gabung di lingkungan baru, jangan malu buat ini ya proaktif. Yang penting kalian berani aja dulu dicoba gitu ya teman-teman sambil belajar. Terus yang ketiga di sini ada time management dan manage prioritas. Karena ada beberapa tanggung jawab yang teman-teman ambil ya. Misal belajar matkul di kampus, iya. Join OIE, iya. Organisasi juga iya. Teman-teman akan lebih bisa belajar manage job dan waktu dengan baik menurut aku. Dan dari pengalaman pribadi, dibanding dengan kalian cuman punya satu aktivitas aja. Karena time management dan set prioritas itu butuh jam kerja ya teman-teman, jam terbang tinggi yang nantinya akan jadi habit atau ini ya kebiasaan teman-teman untuk ngerjain daily task tiap harinya. Jadi juga bisa dibantu pakai tools yang tadi juga, teman-teman yang Trello, Notion, atau yang Slack tadi. Terus selanjutnya ada skill decision making. Decision making di sini semakin banyak experience teman-teman, jadi semakin sering teman-teman menghadapi kendala gitu, akan dapat lebih mudah juga untuk membuat keputusan karena punya banyak pengalaman dan perspektif yang berbeda dari masalah yang beda-beda, jadi bisa kasih keputusan yang lebih baik gitu teman-teman. Terus selanjutnya di sini make an impact yang terakhir. Sebagai leader kita juga harus bantu tim kita waktu ada isu dan juga bisa kasih perubahan yang lebih baik by individu maupun by tim gitu ya. Kasih advice ke personal maupun by tim gitu. Next. Jadi hal yang paling penting ya, terpenting dari belajar leadership itu adalah teman-teman harus bisa memimpin diri sendiri dulu nih, baru orang lain gitu. Jadi sebetulnya kita semua itu leader ya teman-teman. Jadi buat diri sendiri maupun orang lain. That's why masing-masing OIA buddies harus jadi great leaders untuk achieve goals masing-masing. Baik itu well-being individu maupun well-beingnya OIA WC. Gitu ya teman-teman. Thank you. Itu aja materi dari aku. Misal ada yang ingin ditanyakan, boleh. Silahkan ditanyakan. Oke, thank you Kak Hanas. Iya. Betul banget nih ya. Oke, so for the next agenda that is Q&A session. For someone who wants to give questions for Kak Hana, you can raise hand guys. Boleh langsung open mic dan mengangkat tangan, angkat tangannya. Boleh. Iya, boleh seputar tadi juga boleh. Materi juga boleh, di luar materi juga boleh teman-teman. Mungkin mau tanya-tanya tentang experience-nya Kak Ana jadi presiden OIA itu gimana mungkin? Nih, boleh. Berarti ini teman-teman baru masuk perekapan Tiara. Ya, iya Kak. Untuk teman-teman yang baru ini, yang terbaru masuk perekapan bulan apa? Untuk terimanya kita itu sekitar Oktober ya, Oktober November kelihatannya. November. Ya. Itu sih Kak. Oke. Iya, udah lumayan lama ya. Iya, Lebih dari lumayan lama banget ini. 2 bulan. Hampir 2 bulan. Oke, sambil tanya nih Kak. Iya. Sambil menunggu teman-teman yang lain. Nah, ya ini kan Kak Hana ini kan jadi presiden OIA kan di Iya. tahun-tahun yang kemarin. Nah, cara bagaimana sih Kak kalau misalnya jadi presiden OIA itu yang bisa memberikan motivasi nih ke anggotanya. Biasanya kan kita kalau udah gabung sama suatu organisasi itu kan kadang-kadang kita udah bosen ya Kak mau ngapain gitu. Nah, biar bisa menumbuhkan rasa motivasinya itu agar bisa aku tetap konsisten sama pilihannya itu
bagaimana nih kayak gitu Kak. Mm-mm. Oke, terima kasih Tiara pertanyaannya. Jadi sebetulnya kita itu menurutku harus sering ini ya, Tiara, harus sering ngobrol gitu antar tim. Setidaknya tadi kan udah aku mention 1 minggu sekali ya. Kita itu harus update gitu. Mungkin dari segi kerjaan juga iya, tapi dari segi keluh kesah internal juga iya gitu. Jadi gimana caranya bangun bonding dan juga kasih motivasi ke anggota itu dengan yang pertama kalian harus punya jadwal apa ya jadwal untuk koordinasi setiap minggunya gitu yang pertama biar kalian juga nggak susah nih mau ngobrol atau mau approach ke teman-teman tim juga nggak susah karena menurutku kasih motivasi itu kita harus kasih pendekatan dulu Tiara ke masing-masing anggota kalau misal mereka dirasa kurang apa ya kurang merasa diperhatikan pasti mereka juga nggak akan ngaruh walaupun kita kasih motivasi yang gimana-gimana juga nggak akan masuk ya harus dari mereka sendiri yang mau terbuka, tapi juga kita harus tetap approach juga masing-masing orangnya gitu. Kita tanyain ada kendala apa selama di OIA mungkin dan dari mereka itu misal udah sering pasif nih di OIA, ada agenda lain kah atau ada kebutuhan lain yang harus dikerjakan gitu ya. Dari situ kan kita tahu dan kita nggak harus memaksa buat harus join nih OIA gitu, harus wajib kalian harus prioritasin OIA itu sebenarnya tergantung dari masing-masing individu ya teman-teman itu pilihan kalian masing-masing kita nggak bisa paksain juga kalian harus stay di OIA terus tapi tadi yang udah aku bilang OIA itu emang jadi tempat self development kalau dari aku pribadi. Jadi tergantung kalian mau memanfaatkan tempat ini tuh seperti apa gitu. Kalau misal kalian hanya pengen untuk mencari kesibukan tapi kalian juga nggak fokus di sana itu menurutku juga agak sia-sia karena kalian nggak fokus untuk cari skill atau ilmu baru dari OIA gitu. Sebetulnya OIA ini juga bisa buat kalian menjadikan buat tempat belajar juga gitu banyak hal karena dari situ kalian pasti dapat banyak masalah tadi dan bisa kasih solusi gitu ya. Jadi kalau misal kalian udah aktif nih, kalian pasti akan termotivasi dari diri sendiri buat tetap apa ya, tetap berlanjut gitu ya sampai periodenya habis gitu. Jadi sebetulnya kalau aku dulu ngerimain ke teman-teman baris angkatan aku dulu itu lebih ke kayak gimana ya? Mungkin bahasan meetingnya kita nggak selalu yang kerjaan terus gitu ya mungkin kayak curcol terkait prodi masing-masing gimana gitu terus kayak dosen-dosen di prodi-prodi itu gimana sih gitu kayak curhat-curhat begitu aja gitu jadi buat sesi sharing juga toh mereka juga teman-teman badis lama-lama akan terbuka sendiri gitu Tiara jadi karena mungkin kita sering abis meeting gitu ya terus sharing-sharing gitu di luar dari kerjaan dan itu bisa jadi bonding gitu biar kita motivasinya didengar karena belum tentu kita kasih motivasi itu langsung didengar sama setiap badis gitu tergantung dari individu masing-masing cuman aku mau ingetin aja jangan disia-siakan kalian udah masuk OIA gitu ya kan diseleksi juga ya kemarin teman-teman jadi kalau bisa dimanfaatkan buat ajang self development gitu nggak cuman jadi harus jadi leader misal jadi tim member juga teman-teman badis kemarin juga tim member uh, proaktif ya kemarin yang di angkatan aku. Jadi mereka juga dapat banyak hal gitu, belajar banyak hal. Misal teman-temanku juga jadi panitia di TILOK gitu, jadi panitia conference internasional. Mereka juga nyoba buat approach jadi LO ini ya tamu-tamu dari luar negeri gitu. Jadi pengalaman baru buat mereka juga. Gitu paling Tiara. Oke, thank you Kak Hana. Iya, Dari yang lain? Oke, itu ada boleh Arya. Arya. Halo Arya. Halo. Oke, Ya, terima kasih Arya Tiara. dari prodi Halo mana ini? Fana. Aku dari Prodi Informatika, Kak. Oh, oke. Iya. Oke, aku sebenarnya tadi mau ada 2 pertanyaan, tapi yang satu udah dipertanyakan sama Tiara ya tentang Ya. gimana cara kayak menggabungkan dari anggota Badis-Badis UKE. Tadi udah dijawab dengan
Kak Hana bahwa ya harus di approach juga, enggak mereka yang ngedeketin ke kita, tapi kita juga harus ngedeketin mereka gitu. Itu Ya. udah terjawab, cukup terjawab banget. Terima kasih Kak Hana. Nah, aku ada pertanyaan satu lagi, yaitu aku penasaran tadi Bu Shanas mention ya kalau Kak Hana selalu ngadain acara yang inovatif setiap bulan. Nah, aku penasaran banget itu acara apa ya kira-kira Kak Hana. Terima kasih. Ya, makasih Arya pertanyaannya. Jadi sebetulnya aku tuh untuk Badis yang sekarang juga belum tahu ya acara-acara yang masih existing itu apa sampai sekarang. Kalau dulu itu kita mungkin yang sering adain karena mungkin masih COVID ya Arya. Dulu itu kita emang sering banget diskusinya online dan kasih acara-acara online gitu. Jadi mungkin dari Zoom atau mungkin dari pokoknya webinar-webinar tuh banyak banget Arya kita dulu ngadain. Terus itu mungkin jadi KPI kita ya. Dulu itu setiap bulan misal harus ada webinar dan kita cari partisipannya gimana-gimana. Itu nanti biasanya juga ngikutin gitu Arya. Misal webinar itu untuk promosi kelas bahasa. Kan untuk sekarang language class masih ada nggak ya? Belum ada lagi Kak Hana. Oh, oke. Jadi dulu itu aku OIA ada language class, teman-teman. Jadi ada Mandarin, ada English. English ini ada buat belajar TOEFL, buat belajar TOEIC, sorry. Untuk belajar TOEIC, TOEIC ini ditujukan buat mahasiswa tingkat akhir biasanya buat tes TOEIC untuk syarat kelulusan. Jadi kita manfaatkan momen itu ada yang butuh nih mahasiswa angkatan atas buat belajar TOEIC karena mereka juga bingung mau course di mana ya TOEIC itu dan sebenarnya yang terjangkau itu di mana gitu kan. Nah, karena dari kita pengen nih inisiasi buat kasih bantu les bahasa Inggris sama bahasa Mandarin. Untuk yang kemarin kita bahasa Inggris fokus ke TOEIC tadi. Jadi bahasa Inggris fokus ke listening sama reading gitu ya teman-teman. Jadi kemarin itu kursnya kayak latihan-latihan soal, pembahasan soal gitu dan partisipannya rame karena memang dari mahasiswa akhir itu butuh untuk belajar TOEIC gitu. Karena mereka juga mungkin sebenarnya ada platform lain misal Duolingo dan lain-lain, tapi kalau penyelenggaranya dari kampus sendiri itu kan kayaknya lebih yakin ya karena sebetulnya untuk yang menyelenggarakan tes TOEIC nanti waktu untuk syarat kelulusan kan dari kampus ya. Jadi kemungkinan ada soal-soal yang serupa atau setipe gitu ya, mirip-mirip dengan yang nanti akan muncul. Jadi teman-teman itu kayak lebih ya udahlah ikut di language class aja gitu supaya biar soalnya kan yang nyelenggarain itu dari kampus gitu ya. Siapa tahu bisa ke-spill gitu beberapa soal yang mirip gitu kan kisi-kisinya gitu. Untuk yang dulu ya language class. Terus yang kedua itu webinar yang rutin tadi. Kalau nggak salah nggak setiap 1 bulan sih, setiap beberapa bulan sekali gitu ya kalau aku ingat-ingat lagi. Tapi emang kita approach-nya itu ke uh, award di beasiswa gitu, Arya. Jadi kita bikin webinar yang sekiranya kalau kita nyebar nih informasi exchange gitu ya, exchange dari UISI ke universitas lain itu banyak yang berminat itu apa ya, webinar apa ya, berarti kita harus cari award di beasiswa dari mungkin kalau misal belum ada dari kampus sendiri gitu ya, dari kampus lain nggak apa-apa, jadi ambil aja speaker dari kampus lain atau dari yang udah kerja juga nggak apa-apa. Yang penting dia punya pengalaman award di beasiswa. Mungkin mereka butuh untuk kayak tes seleksinya itu seperti apa, terus tesnya itu ada apa aja, preparationnya yang harus disiapkan itu apa aja. Itu kan informasi yang jarang kita dapetin gitu ya, walaupun kita sering lihat sosmed atau TikTok, tapi kalau dari experience personal gitu lebih lebih bisa terspill lah gitu ya kisi-kisinya buat mereka siapin itu. Jadi webinar nggak perlu sering-sering soalnya takutnya kalau sering-sering partisipannya juga kayak udah oh ini lagi gitu kan, kecuali kalau topiknya itu kalian bikin yang beda-beda. Kalau misal emang beda-beda nggak apa-apa dibuat sering dan audiensnya terserah kalian, boleh internal UISI, boleh eksternal juga boleh, terserah audiensnya. Tapi kalau misal OIE kalian prioritaskan untuk dari internal UISI gitu. Jadi dimatengin dulu nih orang-orang mahasiswa UISI biar mereka interest ke activity internasional atau kayak kegiatan-kegiatan OIE mendatang gitu. Jadi webinar ini bisa buat kalian jadiin buat ajang promosi. Misal International Day ya mau mau dilaksanain gitu. Kalian bisa tipis-tipis soft selling tentang International Day. Iya
nanti kita misal di bulan Mei kita akan ada International Day ya, nanti juga bahasanya terkait ini gitu. Kalau kalian mendaftar dari sekarang, bakal ada nih benefit khusus atau gitu, itu juga bisa gitu buat kayak nyari masa gitu, mulai dari beberapa bulan sebelumnya. Karena kalau misal International Day, kita cari masa dari 2 bulan, sebulan kayaknya masih terlalu mepet ya teman-teman. Jadi kalau bisa kalian open registrationnya itu dari jauh-jauh hari gitu. Nggak apa-apa kalau misal acaranya masih beberapa bulan lagi tuh nggak apa-apa sebenarnya. Jadi mereka itu tetap kayak menunggu gitu acara kita itu bakal kayak gimana sih, dan juga kayak terlihat acara gede juga kalau misal open registration akan dibuka lama. Kita juga bisa cari partisipan yang lebih banyak gitu. Gitu mungkin Arya ada lagi yang ditanyain. Oh ya, Arya ini di divisi apa kalau di OIE? Kalau tahun lalu saya di International Mobility, kebetulan Oh sekarang iya. saya jadi presidennya. Karena Wih, iya, keren. Berarti per kapan itu, Arya, kamu? eh saya semester 3 kan sekarang kan. Mm-mm. Oh, Jadi saya iya, join iya. OAE sejak semester 1, Keren, terus keren. ya awal semester 3 baru dinobatkan, nobatkan, sorry salah, dipilih. Iya, iya, iya. Keren, keren, Yes. Arya. Tapi Arya di sini aku jadi kepo ya, Arya. Tapi di sini Arya nggak cuman OIA aja kah kegiatannya, atau ada nih kegiatan yang lain, atau cuman OIA gitu sekarang? Kalau saya pribadi sekarang ikut himpunan, Mm-mm. ikut basket juga, terus Betul. ikut ada pekerjaan remote gitu. Oh, keren-keren. Tuh, gimana Arya bagi waktunya kalau dari kamu sendiri? Ah, oke. Kalau bagi waktu, kebetulan pasti diurutkan dari prioritas Mm-mm. gitu, teman-teman dan Kahana. Mm-mm. Betul. Terus kalau pekerjaan saya kebetulan udah ada jadwal meetingnya juga setiap Selasa pagi, itu sudah saya jadwalkan. Terus juga OIE ada weekly meeting juga, yaitu setiap Betul. Jumat. Betul. Himpunan juga ada meeting tapi setiap bulan, jadi ya jadi lebih bisa dijadwalkan aja sih karena Ya. udah pas, kayak udah kelihatan jam Mm. berapa, Mm-mm. seperti itu. Ya. Nah, oke, thank you Arya. Jadi ini ya teman-teman yang aku Thank maksud, you so semakin much. semakin banyak agenda kalian tuh bukan berarti kalian itu semakin ini ya menurun gitu ya Arya. Jadi bisa jadi banyak kegiatannya, self developmentnya juga dapet. Terus kita makin jago manage waktu. Misal Arya tadi udah nge-plotting ya, setiap minggu ada weekly meeting di hari Jumat OIA. Terus setiap Selasa dia nge-freelance kerja. Terus setiap minggunya dia meeting sama Hima gitu. Jadi balance gitu teman-teman. Terus kalau akademik gimana Arya? Nggak terganggu atau gimana nih? Alhamdulillah baik, Ya, bagus. tuh kan teman-teman. Sebenarnya itu ini ya relate gitu ya, apa ya, berbanding lurus lah istilahnya kayak gitu. Jadi kalau misal kita aktif nih pokoknya kalian tahu kapasitas masing-masing ya. Sekiranya kalian itu orangnya gampang overwhelm, gampang capek, gampang burn out, berarti ya nggak usah terlalu banyak ngambilnya, nggak harus disamain gitu ya standar setiap orang. Gitu. Misal Arya nih udah bisa 3 kegiatan sekaligus gitu, jadi presiden pula gitu kan, itu nggak harus disamain sama kalian. Oh berarti aku harus cari kegiatan juga nih yang lain, 2 lagi nih bisa apa ya gitu. Arya bisa masa aku nggak bisa gitu. Itu sebenarnya tergantung dari kalian masing-masing, nggak usah dipaksakan. Kalau misal waktu kalian atau apa ya ketersediaan kalian itu masih belum sanggup gitu, misal ya udah nggak usah dipaksa gitu ya, atau pelan-pelan dulu, misal nambah 1 lagi. Kalau misal sekiranya masih ini nih masih ada waktu luang nih pengen nyari agenda lain, nah itu baru nambah lagi nggak apa-apa gitu teman-teman. Thank you ya Arya sharingnya. Thank you so much Kahana. Ya. Oke, thank you Arya. Oke, boleh yang lain? Ada yang ditanyakan nih guys? You can raise hand. Ya boleh. Ini cewek nih. Cek Coba di Tiara, komentar. cewek coba Tiara. Aku mau Oh, nanya-nanya juga. mau ditunjuk aja Kak? Boleh, boleh. Siapa ya? Ini deh, kan tadi ada Sultan Arya kan dari IMO, boleh deh dari Metrel nih. Boleh Sausan? Oh ya, media relation. Iya, dari
media relation mau tanya-tanya barangkali. Siapa media relation? Ini Kak, kebetulan Oh, Salma. KO-nya ini Salma Sausan. Oke, halo Salma. Halo Kak, Iya, kamu dari prodi apa? dari program studi teknik kimia. Oh, Tekim. Mantap. Iya. SI berapa? Ini tahun kedua berarti ya, sama kayak Arya tadi ya? Iya, sama seperti Periode Arya. kedua. Saya juga Oke. join OIE di semester 1, terus di semester 3 ternyata dipasrai buat untuk jadi KOMED. Oke. Gimana nih menurut Salma handle Metrel selama ini? Selama hampir 2 tahun pengalaman. Pasti banyak kendala ya. Boleh diceritain dong gimana cara Salma buat manage timnya? Iya, karena mungkin ini menurut saya sendiri itu kan baru pertama kali ya Kak megang yang namanya Ya. KO gitu ya. Mm-mm. Dan menurut saya sendiri itu emang susah ya karena kan baru ini di tahun kedua juga, jadi emang Mm-mm. mungkin adaptasinya itu mungkin dari saya sendiri itu emang kurang seperti itu, tapi Mm-mm. dari bantuan teman-teman mungkin dari anggota, terus kemudian ada Arya juga sebagai presiden yang udah nge-support saya juga, jadi aman sih untuk saya. Oke. Oke, thank you Salma sharingnya. Kalau dari Salma sendiri nih, eh kira-kira kendala selama ini tuh apa sih waktu di OIA selama Salma jadi PIC Petrel gitu? Yang biasanya sering dialami Kendalanya gitu ya. sih Misal time mungkin management nih, yang agak susah ngaturnya sama ya itu apalagi sih Tekim aku tahu dia karena agendanya banyak ya nih benar. dari prodi. Heeh, dia agendanya banyak banget. Gimana Sal? Ya mungkin itu sih Kak, karena kan seperti yang dikatakan tadi itu kan di setiap hari Jumat kan pasti ada weekly meeting, dan Mm-mm, mau nggak mau juga kan saya juga kan harus menyempatkan diri karena saya kan mm-mm. juga sebagai KO, jadi Ya, ya menyampaikan progres seperti itu. oke. Dan mungkin untuk kegiatan-kegiatan lainnya juga mungkin bisa hadir, tapi ya kadang konfirmasi juga telat datang atau apa, Mm-mm, jadi iya. ya tetap diusahakan juga buat Mm-mm. itu. Betul. Soalnya aku tahu kalau di angkatanku dulu prodi yang paling sibuk ya tuh Tekim. Itu agendanya banyak Iya banget, betul. terus nge-lab juga kan. Nge-lab juga, Iya, terus ada praktikum-praktikum gitu. Jadi banyak iya. agendanya lah. Nah, kalau Salma selain di OIA ada lagi nggak kegiatan yang lain? Mungkin untuk saat ini tuh OIE sama SEMA aja sih. Oh, SEMA. Oke. Kalau di SEMA dia berarti kayak yang tadi si Arya kan 1 bulan nih di Hima. Iya. Kalau SEMA dia menyita waktu sama nggak waktu di OID? Karena ini saya kan juga baru join ya Kak ya di semester 3 ini untuk SEMA. Oh Jadi iya. mungkin untuk kegiatannya tuh nggak terlalu banyak sih. Gitu, Mm, nggak sebanyak yang di prodi. iya betul. Jadi aman aja sih. Iya. Tapi Salma ikut Hima juga di Tekim. Nggak ikut. Oh, oke oke, masih aman lah ya. Oke, Mm-mm. tapi sejauh ini time management aman ya, Sal? Buat Iya, untuk saat ini di masih. OIA sama kasih briefing ke tim-timnya. Iya. Oke, sip-sip. Keren, Salma. Thank you, Salma, udah Iya, sharing. makasih juga Kak. Oke. Oke, Satu thank lagi you. dari divisi apa, Tiara? Program affairs boleh. Oh iya, program Kan affairs. saya Nah, juga program affairs. program affairs ini program kerjanya biasanya yang paling banyak. Sama aja sih, cuman kayak program-programnya itu ada aja gitu ya. Iya. Kebetulan saya program affairs tapi Oh, gitu. boleh yang lain. Siapa nih membernya Tiara? PIC-nya Tiara atau siapa? Oh, nggak ada PIC-nya Kak Zabrina. Oke. Iya, Sabrina. boleh. Mungkin Jadi Kak bisa Zabrina unmute bisa nggak, nggak sih? Zabrina? Kak Sabrina bisa nggak? Atau Kak Tisna boleh. Ya, boleh. Nah,
Kalau misal lagi bisa on mic. Oke, tuh. Tisna udah on cam. Udah. Halo Tisna. Iya, Tisna dari prodi apa? Jangan kaget ya Kak, saya dari DKV. Oh, DKV. Iya, iya. Tapi emang OAE gitu sih, selalu ada kok dari DKV banyak malah mendominasi. Dulu kalau angkatanku ya. Gimana Tisna program affairs? Kalau sekarang lagi ada program apa nih yang mau dekat-dekat ini? Hmm, Ada studi banding ke ITS, ke UNER. Hmm. Oh, enak ya sekarang udah bisa keliling-keliling. Kalau aku dulu, zaman-zamanku dulu badisnya di rumah aja, soalnya COVID kan. Jadi nggak boleh kemana-mana, harus di rumah, meeting, webinar gitu-gitu. Eventnya paling online. Itu. Sekarang udah bisa kemana-mana ya. Kalau aku ngecek di activity OAE juga gitu, kayak nganter ini ke sini, nganter ini ke sini gitu. Keren banget. Itu bulan Ya. apa tuh? Tadi Eh, banding. Tahu bulan berapanya, Oh, tapi belum tahu, akan masih di planning. masih Oh, planning. oke oke. Keren. Ada program apa aja sih di program Office Tisna selain study? Jauh ini tuh banyak sih Kak. Kemarin itu aslimu ada sosialisasi ISMA, tapi karena belum ada tema atau yang lainnya dari Kemdikbud, jadi kita schedule gitu. Mm-mm-mm. Iya ya. Ya sih, ISMA itu kan sebenarnya event yang paling dinanti-nanti ya sama mahasiswa gitu, teman-teman. Ya, kesempatan buat exchange, buat keluar negeri gitu. Nah, sebenarnya ISMA ini bisa kalian pecah nih teman-teman acaranya, nggak cuma satu webinar aja gitu ya. Misal beberapa bulan sebelum ISMA, kalian udah prepare nih, undang aware di beasiswa yang tadi ya, yang aku udah sempat mention. Misal benefit dari kuliah di luar negeri itu apa, terus pasti banyak lah ya, karena emang udah fully funded, terus juga pasti mengenali lingkungan baru gitu ya. Nah, itu buat giring ke acara sosialisasi ISMA nih. Jangan lupa misal habis webinar-webinar gitu ya, udah selesai acara. Nah, mendekati ke open registration ISMA nih teman-teman. Kita ada nih sosialisasi ISMA langsung. Mungkin kita speakernya ngundang dari aware dari ISMA gitu ya. Kita langsung undang aware dari ISMA nih, nanti jangan lupa daftar ya di bulan ini, tanggal ini gitu. Jadi terutama program offers ya, saran aku kalian kalau misal planning program harus dari beberapa bulan sebelumnya, dan setting tanggal itu sebenarnya juga agak riskan ya, Tisna, soalnya ada kaitannya sama speakers, ada kaitannya sama istilahnya orang-orang yang nanti datang nih di acara itu gitu kan. Jadi kita agak apa ya, agak ini ya resiko kalau misal kita udah set tanggal tapi ternyata dari PIC-nya belum bisa. Nah, solusinya kalau bisa kayak gitu, Tisna harus approach nih, ini ya, narasumber atau speaker sasarannya siapa dari jauh-jauh hari. Jadi nggak dari hampir 1 bulan, tapi udah jauh-jauh hari udah di approach, Kak, ini kita mau ada acara nih di 3 bulan ke depan, misalnya kayak gitu ya, di bulan Agustus gitu, di bulan Agustus nih kita rencananya mau invite kakak untuk jadi speaker kita nanti. Nggak usah ada tornya dulu, nggak apa-apa, yang penting kalian udah sounding kalau kalian mau janjian minta tolong ke KA buat jadi narasumber gitu. Itu aja. Terus juga dari sisi narasumber juga enak, nggak terlalu mepet kan. Jadi mereka juga bisa setting jadwal mereka, dan nggak ada tuh alasan, oh nggak ada, aku ternyata ada acara ini nih gitu. Toh juga kita duluan kan yang udah nge-planning gitu kan teman-teman. Jadi kalau bisa emang nyari narasumber itu dari jauh-jauh hari, dan biar apa efeknya, biar kita bisa sebar poster lebih cepat gitu. Kalau kita sebar posternya mepet karena konfirmasi narasumber itu juga mepet, misal slow rest gitu ya, kita nggak bisa paksa narasumber fast rest ya, jadi harus sabar-sabar aja kalau approach narsum gitu. Jadi kita bisa akalilah dengan lebih awal aja daripada kita kayak buru-buru inarsum buat minta ini itu. Kita harus approach-nya di awal aja gitu. Dan kalau bisa kalian nggak cuman punya satu narsum gitu, maksudnya satu planning narsum. Misal kalian cari nih ada 5 gitu ya, terus ternyata
5 ini kalian voting mana yang lebih oke gitu ya. Misal 2 yang lebih oke buat isi acara di satu hari. Nah, itu kalian bisa approach 2 ini dulu. Jangan di-approach semua. Takutnya kayak kalau di-approach semua, takutnya kita PHP gitu loh ke pihak narsum. Kayak udah ternyatanya kayak mau invite, ternyata nggak jadi gitu kan. 2 aja, tapi kalau misal nggak-agaknya resiko 2 speaker ini ada kendala, nggak bisa di hari H gitu ya, atau seminggu sebelum hari H konfirmasi nggak bisa. Nah, ini yang harus kita hati-hati nih teman-teman. Jadi harus ada tertera tanda tangan gitu. Kalau misal mereka itu bisa di hari H itu di tanggal yang sudah kita jadwalkan gitu. Sebelum sebelum apa ya? Sebelum kita udah share poster. Tapi kalau kita udah tahu 5 nih, ternyata sebelum kita share poster 2 ini nggak bisa. Berarti kita bisa approach yang ketiga tanpa harus nyari-nyari lagi gitu maksud aku. Gitu. Jadi meminimalisir waktu kalian buat nyari orang, terus juga tinggal approach aja. Kontaknya udah ada, tinggal chat gitu. Terus kalau misal udah 2 ini udah fix, aku saran emang harus dari pihak speakernya ini ya punya apa ya istilahnya punya komitmen buat fix ini join gitu. Bisa dibikin apa ya persetujuan tanda tangan gitu atau gimana itu juga boleh gitu biar ada bukti nih kita nggak bisa kayak batalin karena sinarsum tiba-tiba ada agenda lain yang nggak bisa ditinggal gitu kan nggak bisa teman-teman karena harusnya kita udah booking mereka duluan gitu sih itu buat minimalisir kayak gitu ya soalnya program affairs ini banyak kaitannya juga sama part eksternal gitu jadi harus sering-sering aja tektokan sama orang luarnya gitu paling Tisna semangat Tisna oh ya Tisna gimana aktivitasnya sekarang ada kesibukan lain atau gimana Ada hima juga. oh Ada ya ini juga aku punya bisnis parfum. oh gitu tapi tetap jalan sampai sekarang bisnisnya Nggak terlalu. Oh Bisa ya di nggak apa-apa sih buat sambilan ya. Soalnya bikin bisnis itu lama Tisna, jadi nggak apa-apa dicicil dari sekarang betul. ya Terus bisa di follow, gimana Tisna? Mm-mm. bisa di follow, dicari di IG-nya di Jiwa Official Kak. Ya boleh Parfum. tuh Tisna chat di kolom komen ya. Nanti biar di follow-follow. Ya kemarin Keren udah punya bisnis. ikut Wirausaha Merdeka, jadi kita bikin parfum bareng gitu. Oh gitu. Berarti ngeracik bareng gitu ya? Iya, Oke oke. Itu di internal WISI atau di luar Tisna? produknya Kakak Ini tadi kewirausahaan tadi kemarin itu penyelenggaranya. kampus penyelenggaranya kita itu di Ciputra. Oh oke oke. Oh iya tahu. Ya, Oh gitu. Terus Tisna gimana bagi waktunya kalau sebagai PIC program office sekarang? bukan biasanya Kak. Oh bukan. Ya, Ya udah. Gimana Tisna bagi waktu di program office dan agenda-agenda yang lain? PIC-nya Oh Zabrinanya jadi. lagi ada event Oh organizer ya. gitu. Ya nggak apa-apa. Berarti Tisna gimana nih bagi waktunya sama di cafe itu kayaknya banyak project ini ya, banyak project tugasnya. Ya, Bikin mock up gitu nggak? Tapi di cafe yang apa nih, Tisna? di cafe yang desain Oh, desain. advertising. Iya, bikin kayak majalah gitu nggak sih, Tisna? Atau enggak ya? Lebih ke market Kak. Oh, oke oke. Ya, kalau Gimana nih, Tisna? Mm-mm. kalau time manajemen waktunya pasti ngedahuluin tugas projectnya dulu Tugas, kan. ya, betul. Dahulukan Ya. bisnis Mm-mm. peran sama OIE tapi ya masih Mm-mm. bisa handle. Masih bisa ya. Ya, teman-teman. Jadi, tetap ya priority kalian itu kuliah ya teman-teman jangan sampai tugas-tugas utama di prodi masing-masing tuh jadi keteteran gitu ya karena ada agenda-agenda yang lain tetap kerjain tugas itu yang utama tapi kalau misal emang pengen tetap nyantai gitu ya teman-teman dicicil aja gitu ya yang tugas-tugas prodinya kalau misal emang dirasa kalian itu punya banyak agenda
dicicil aja tugas-tugas kuliahnya, terus nanti sambil join-join sama mungkin meeting OIA, meeting yang lain itu bisa disambi gitu sih teman-teman. Tapi keren tadi Tisna masih bisa ya. Tisna tadi join apa? Hima, OIA, terus Ya. sama ngolah bisnis. Keren. Thank you Tisna sharingnya. Semangat ya OIA. Oke, thank you Kak Tisna. Dadakan banget ya Kak. Oke, nah mungkin pertanyaan terakhir ya Kak dari aku. Iya boleh. Ya, gini Kak, kalau misal nih apa itu namanya? Kalau di OAE kan taunya kita kan skill-skill yang didapat di OAE itu kan pasti bisa diterapin di dunia kerja nih. Nah, Mm-mm. kalau menurut Kak Hana nih kan setelah jadi member OAE terus jadi presiden terus sudah kerja sekarang itu skill-skill apa sih Kak yang Kakak dapetin dari OAE yang bisa digunain di pekerjaan Kakak saat ini? Mm. Oke, makasih Tiara pertanyaannya. Jadi sebenarnya itu malah yang apa ya? Sebenarnya kita tuh nggak sadar belajar hal itu gitu ya di OIA. Misal kayak tadi problem solving. Sebenarnya kita kan pasti dihadapkan sama banyak masalah nih, termasuk kalau misal mau bikin event gitu ya. Kayak tadi mau ada studi banding ke ITS gitu. Pasti ada aja nanti masalahnya gitu kan. Gimana nanti nyelesainnya gimana itu kayak di luar kesadaran kita itu loh. Jadi bisa terasa gimana kita solve problem, hadapi masalah itu juga bisa terasa problem solvingnya karena memang baik udah kayak ya yang tuh teman-teman. Jadi yang pertama itu dari situ. Jadi nggak usah masalah kalau kalian bikin kesalahan atau kayak apa ya, pokoknya bikin-bikin kesalahan gitulah diulangi lagi dan bisa belajar buat lebih apa ya planningnya lebih baik lagi gitu. Kalau untuk skillnya yang pertama problem solving, yang kedua itu kalau dari aku sendiri tuh mungkin komunikasi ya teman-teman karena mau nggak mau di jadi koordinator badis itu harus komunikasi sama semuanya, sama Menunung, sama Bu Syanas, sama badis dari Metrel, dari program affairs, dari internet ya mobility itu juga semuanya harus di approach gitu. Jadi kita juga mungkin dari segi sosial juga oke, belajarnya dapat, terus juga komunikasinya juga bisa nih jauh lebih lancar kalau misal pengen menyampaikan sesuatu gitu kan teman-teman. Itu yang paling ini ya paling berpengaruh buat aku. Dan itu kita tadi belajarnya emang nggak berasa, jadi dilakuin aja teman-teman konsisten aktif aja gitu ya, nanti bakal skillnya itu ada sendiri gitu, soft skillnya gitu ya. Kalau in English sebenarnya teman-teman juga bisa nih belajar dari OIA dan belajar dari luar, tapi yang nggak bisa belajar dari luar itu dari ini sih tadi komunikasi, problem solving, dan juga apa ya gimana kita bonding sama OIA-nya sendiri itu. Jadi pengalaman waktu di dalam OIA itu banyak banget teman-teman yang bisa diambil mulai dari gimana kita interaksi sama orang luar, gimana kita interaksi sama dosen, atau gimana kita interaksi sama pihak eksternal itu bisa di OIA gitu ya. Walaupun sebenarnya di Hima juga bisa, tapi kalau aku dulu di Hima juga teman-teman, cuman kalau dari aku berbeda gitu skopnya. Kalau Hima mungkin lebih ke kayak ini ya sesuai jurusan masing-masing sih, profesional di jurusan masing-masing yang kita invite. Tapi kalau di OIA berbeda gitu kan speakersnya dan juga expertise-nya juga berbeda. Itu kasih pengalaman yang baru juga gitu. Jadi pengalaman yang didapat buat di dunia kerja itu sebenarnya ya tadi soft skill aja. Sebenarnya basic ya kayak komunikasi, problem solving, terus juga apa ya bisa kasih ide-ide gitu ya misalnya. Nah, kasih ide-ide itu bisa diasah lewat yang tadi teman-teman yang ditanyain Arya juga, apa sih program-program yang sekiranya inovatif gitu ya. Nah, dari situ kalian bisa evaluasi dan bikin program baru yang lebih bagus gitu kan dari evaluasi event tadi. Nah, itu yang ngasah kalian sebetulnya. Jadi dari laksanain
event gitu OIA, terus pasti ada evaluasi kan dan ada apa yang harus diperbaiki. Nah dari situ itu jadi ngebentuk pola berpikir teman-teman buat lebih kreatif lagi gitu. Jadi belajarnya dari situ sih teman-teman, gak usah yang aku harus belajar nih di OIA apa ya gitu, gak usah gitu. Pasti pasti kalian dapat hal baru banyak sekali gitu. Yang penting kalian proaktif, jangan pasif gitu. Oke, thank you Kak Hana. Thank you Tiara. Sudah menjawab banget ya dari pertanyaannya semua. Materinya juga sangat insightful banget. Nanti semoga nanti ke depannya tim OI ini jadi lebih solid lagi kayak gitu. Ya, amin. Amin. Oke, so because gak ada lagi yang ditanyakan dan itu tadi pertanyaan terakhir, we will be next our agenda that is documentation. So boleh yang bertugas untuk menyiapkan screenshotnya. Oke, boleh. Yang lain boleh open kamera ya guys. Oke, open. Ini yang screenshot siapa ya tadi? Aku. Oke. Boleh kasih instruksi Dina? Oke, bentar ya. Oke. Slide Dina 1 ini dulu dari ya. divisi apa, Din? Dari ini. IMO. Oh ya. Ganti jadi Metrel, udah ganti. Oh udah pindah. Masih belum Iya. move on, Dina. Oke, lanjut. Dari slide 1 dulu ya. 1, 2, 3. Ulangi lagi sih, bentar. 1, 2, 3. Bentar. Oke, ditahan ya teman-teman. Udah, slide 2 ya. Oke. Ayo, kayaknya samaan dong. Gimana, Tiara? Oh, ini OAE aja, Kak. Oh iya, boleh. Betul. Yuk. Boleh. 1, 2, 3. Udah semua? Oke. Oke. Thank you so much Kak Hana. Tadi udah documentation and then juga terima kasih Bu Syahnas dan teman-teman all the participant yang udah join di acara kita hari ini sharing session with Kak Hana. Semoga nanti kita dapat skill-skill yang udah didapat dari Kak Hana dan langsung bisa ke big company ya seperti Kak Hana ini. Amin. Aku boleh closing statement nggak, Tiara? Oke, boleh Kak. Ya, thank you teman-teman yang sudah bertanya dan menjawab tadi dan ngikutin materi sampai selesai ya teman-teman. Semoga sharing ini bermanfaat. Terima kasih juga untuk Bu Syahnas dan teman-teman panitia yang sudah invite untuk jadi speaker. Semangat buat teman-teman semua di OIA. Kalau bisa manfaatkan ya lingkungan dari OIA. Jadi tempat self development buat kalian masing-masing juga. Kalau dari aku pribadi, OIA ini emang sangat membantu banget ya buat tempat belajar banyak hal. Jadi harapannya teman-teman juga bisa dapat banyak hal juga di sini dengan tetap proaktif gitu ya di OIA. Gitu, terima kasih. Semoga next-nya kita bisa ketemu lagi. Amin. Thank you so much, Kak Hana. Oke, Oh iya, jangan lupa kalau misal mau in touch lagi, boleh LinkedIn kita saling connect juga boleh, Instagram juga boleh ya. Tadi yang udah aku attach di deck ya. Oke, thank Thank you so you. much, Kak Hana. Oke, nah untuk semua partisipan boleh mengisi link absensi yang ada di kolom chat di bawah ini. Boleh diklik, guys. Oke.
Okay, you can click first and then you can fill up. Okay, so I am Tiara